Nah, aljabar linear ini berhubungan dengan matrik dan vektor. Dan sebetulnya nanti ada kaitannya dengan kalkulus, tapi kalkulus vektor, ya. Nah, materinya apa? Selama 1 semester, selama 6 6 pertemuan, 2 kali ya sebelum UTS sama sebelum UAS. Jadi materinya ini matrik dan operasinya. Kemudian kalau kita bicara matrik, pasti akan bicara determinan. Kemudian penggunaan matrik untuk menyelesaikan sistem persamaan linier. Itu materi sebelum UTS. Jadi murni tentang matrik sampai sistem persamaan linier. Nah, dalam sistem persamaan linier yang mungkin sudah kita pelajari, kalian pelajari adalah dengan menggunakan apa namanya, mencari titik potong dari 2 buah garis. Kemudian ada lagi yang pakai eliminasi dan substitusi gitu ya. Nah, nanti di mata kuliah aljabar linear ini kita mempelajari beberapa metode baru untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Ada eliminasi Gauss-Jordan, kemudian faktorisasi LU, dan satu lagi Cramer. Itu kira-kira nanti habis 6 kali pertemuan. Materi UTS kita murni tentang matrik. Nah, nanti setelah UTS, kita akan pindah ke vektor, tentu tidak meninggalkan materi matriknya ya. Dia akan katut gitu ke bawah gitu. Tapi apa namanya, secara khusus kita akan membahas vektor. Termasuk bagaimana menggunakan vektor untuk mencari apa namanya, persamaan garis, persamaan bidang gitu. Dan transformasinya, kemudian nilai eigen. Itu kira-kira materi sebelum UAS. Ya, jadi kalau kita lihat detailnya ini, nanti insya Allah kalau sampai materi yang matrik, nanti malam ini saya update. Jadi kalau kalian lihat di Sinau baru 1 pertemuan hari ini aja, nanti saya tambahkan materi sampai selesai matriknya, sampai sistem persamaan linear dengan menggunakan keempat metodenya. Ya, nanti yang vektornya setelah UTS aja. Baik, selanjutnya referensinya apa saja? Sebetulnya saya tidak mengharuskan pakai buku tertentu gitu. Jadi di Sinau itu saya berikan referensi sebentar. Coba saya cek ya. Nah, di sini. Nah, ini materinya bahasa Inggris sih, tapi kalian bisa pakai untuk memperkaya apa namanya, memperkaya latihan ya. Di situ banyak latihan bisa dicoba karena sama aja kok. Nah, sementara kalau nanti yang saya post di sini adalah semua per pertemuan ya, per materi. Ini yang sudah saya buat itu yang untuk kelas pagi. Ya, kelas pagi ada kelas sorenya nanti saya lanjutkan. Oke, nanti di sini ya, silahkan dilihat. Kemudian ya, saya kembali ke sini. Jadi referensinya selain materi yang saya upload di Sinau, misalnya kalian punya buku lain atau di internet ada tentang aljabar linear, boleh dipakai. Tentang matrik itu boleh dipakai. Silahkan, karena sama kok. Ya, oke. Nah, ini buku-buku yang saya pakai. Saya juga ngambil dari beberapa. Lalu penilaiannya, karena kalian kita pernah ketemu, jadi mungkin penilaiannya juga tidak berbeda. Apa namanya, tugas bobotnya 30%, kemudian UTS 30%, UAS-nya 40%. Tugas itu sebisa mungkin kalau misalnya kalian ada sambil bekerja gitu ya, terus tidak ikut kuliah gitu. Saya bisa mengerti, tetapi eh, apa namanya, kalian boleh menyimak kembali videonya kalau misalnya tugas-tugasnya itu kurang jelas gitu. Yang penting tugasnya pokoknya dikumpulkan. Kalau kalian mengumpulkan tugasnya full, saya punya 10 tugas, kalian full mengirimkan, saya tidak melihat isinya. Maksudnya benar atau salah, nilainya sama. Karena menurut saya tugas itu sebetulnya untuk ajang latihan supaya nanti pada saat mengerjakan soal UTS-nya udah
terbiasa UTS maupun UAS-nya gitu ya. Jadi dipenuhi. Dan itu bobotnya 30%. Jadi kalau misalnya ada 10 kali tugas kok kalian mengerjakannya cuman 1 misalnya, ya berarti dari 30% itu satu 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 tugas yang kalian kumpulkan itu nilainya 90. Jadi kalau 10 tugas misalnya full berarti 90 kali 30%, 27 kalian sudah di tangan. Tapi kalau misalnya hanya 1 dari 10 tugas, ya berarti nilainya nggak jadi 27, tapi 2,7 gitu ya. Jadi sayang banget. Jadi sebisa mungkin dikumpulkan, karena saya tidak tutup linknya sampai akhir semester, link itu tetap terbuka. Walaupun nanti kalian mengirimkan itu ada keterangan terlambat. Jadi paling ya poinnya saya turunkan gitu ya. Tapi sebisa mungkin dikumpulkan gitu. Oke, kemudian UTS 30%, kalau ini saya koreksi sesuai dengan jawaban ya. Kemudian UAS-nya 40%. Oke, kira-kira itu. Kalau penilaian ini untuk semua mata kuliah sama ya. Kalau nilai A itu berarti mulai 85 kalian dapat A, kemudian mulai 75 dapat AB, dan seterusnya. Ini berlaku untuk semua mata kuliah. Oke, kita mulai matrik ya. Nah, matrik, kalau kita mendengar kata matrik, saya yakin persepsi kita sama, bahwa matrik itu adalah kumpulan angka yang disusun secara baris sama kolom, gitu ya. Bahkan di film Matrix aja, kalau kalian pernah nonton, yang diperankan oleh Keanu Reeves, itu kan angka-angka diskrit gitu, 0, 1 gitu ya, dan itu juga matrik. Jadi kalau pengertiannya adalah kumpulan angka atau skalar gitu. Skalar itu angka. Bisa bulat, bisa pecahan. Jadi isi matrik tidak selalu harus bilangan bulat ya. Pecahan juga boleh. Negatif juga boleh. 0 juga boleh. Gitu ya. Jadi kumpulan atau himpunan skalar yang disusun secara persegi panjang dalam baris, dalam urutan baris dan kolom. Itu pengertiannya. Lalu bagaimana dengan penamaannya? Penamaannya kita menamakan matrik itu dengan huruf besar. Nah, kalau misalnya matriknya namanya A, maka elemen-elemen atau anggota-anggota matrik tadi, itu kita sebut dengan elemen matrik, secara umum akan diwakili dengan huruf A kecil. Kalau nama matriknya A besar, maka isinya atau elemennya direpresentasikan atau diwakilkan dengan huruf kecil. Lalu, satu lagi bahwa biasanya matrik itu disusun diapit dengan tanda kurung. Nah, kurungnya bisa kurung lengkung, bisa juga kurung tegak, yang ada garis di bawahnya gitu ya. Jadi boleh begini, sama kok. Yang berbeda adalah kalau sebuah matrik diapit dengan dua garis lurus gitu. Satu-satu ya, tidak dua-dua seperti ini. Jadi satu-satu. Karena artinya matrik itu harus dilanjutkan sampai menghitung determinan gitu. Jadi notasi matriknya, nah kayak begini. Nama matriknya huruf besar, nanti elemennya jadi huruf kecil. Kemudian diikuti dengan indeksnya. Nah, indeks ini sesuai dengan ukuran matrik. Jadi matrik itu punya ukuran yang kita sebut dengan ordo. Ukuran itu menunjukkan ada berapa baris di sana, ada berapa kolom di sana. Indeks yang depan itu menunjukkan banyaknya baris. Jadi nggak boleh kebalik ya. Indeks yang depan itu banyaknya baris. Jadi kalau misalnya A ukurannya M kali N, ya berarti ini nanti ada baris 1, baris 2, baris 3, sampai baris M. Lalu kali N, berarti kolomnya sampai sebanyak N. Sehingga secara umum, elemen-elemen atau anggota matrik itu penulisannya adalah nama matriknya, huruf A kecil, lalu ada indeksnya. Ini berarti A11 itu elemen matrik di baris 1, kolom 1. A12 berarti elemen matrik di baris 1, kolom 2. Karena ini baris 1, ini kolom 2. Gitu ya. Nah, kalau ini berarti elemen matrik di baris 2, kolom 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Otomatis jumlah anggota dari matrik itu adalah perkalian dari ukurannya. Misalnya kalau
matrik berukuran 2 kali 1, 2 baris 1 kolom, berarti elemennya ada 2. Matrik berukuran 3 kali 3, berarti elemennya ada sebanyak 9. Gitu ya. Nah, karena matrik itu berisi angka, maka pada matrik juga kita bisa lakukan operasi. Secara garis besar sebetulnya operasi matrik itu ada 2. Ada operasi aljabar, sama satu lagi ada operasi elementer. Nah, hari ini kita akan mempelajari operasi aljabar dulu. Operasi aljabar itu kayak operasi matematika biasa. Tapi tentu tidak selengkap operasi pada bilangan biasa ya, karena kan ini terbatas pada angka yang disajikan dalam kotak gitu. Jadi operasinya tidak selengkap kalau angka biasa, misalnya ada log, ada akar gitu, enggak ada. Ya. Nah, operasi pada matrik itu cuma 4. Yang pertama penjumlahan. Kalau kita bicara penjumlahan tentu bicara juga pengulangan, gitu ya. Nah, yang pertama operasi penjumlahan. Kita bisa menjumlahkan 2 matrik atau lebih. Tetapi syaratnya adalah bahwa ordo atau ukuran matrik itu harus sama. Kenapa? Karena kita nanti menjumlahkan matrik itu sesuai dengan posisinya, sesuai dengan tempatnya di dalam matrik. Artinya, matrik di posisi 1-1 atau baris 1 kolom 1 hanya bisa dijumlahkan dengan matrik yang lain, elemen yang lain, di matrik lain yang posisinya sama di elemen baris 1 kolom 1 juga. Jadi, matrik A ditambah dengan matrik B, maka AIJ itu nanti bisa dijumlah dengan BIJ. Gitu ya. Yang hasilnya adalah sebuah matrik baru, katakanlah matrik C untuk posisi yang sama juga. Gitu. Jadi syaratnya harus sama ukurannya. Kita coba lihat contohnya. Misalnya gini. Ini kita punya 2 buah matrik yang ukurannya 2 kali 2 ya, karena ada 2 baris, 2 kolom. Nah, kalau 2 matrik ini dijumlah, maka hasil penjumlahannya adalah 2 plus 4, yaitu 6. Kemudian 1 ditambah 3, 4. Kemudian 3 tambah 1, 4. Kemudian 4 tambah 9, tambah 5, 9. Gitu ya. Jadi tidak sulit untuk mengoperasikan penjumlahan pada 2 buah matrik. Tinggal dijumlah aja pada posisi yang sama. Dan ukurannya harus sama. Tidak harus bujur sangkar, maksudnya jumlah baris dan kolomnya pada matrik ini kan kebetulan 2 baris 2 kolom ya. Bisa saja misalnya 2 baris jumlah kolomnya 4 gitu. Atau 4 kali 3 gitu boleh. Asal matrik A sama B itu ordonya sama. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk penjumlahan 2 buah matrik? Mudah ya, termasuk pengurangan ya. Udah, Kalau Bu. pengurangan ya berarti operasinya tinggal dikurangi aja. Nah, berikutnya perkalian 2 buah matrik. Tapi sebelum kita ke perkalian 2 buah matrik, perkalian itu sebetulnya ada 2. Perkalian matrik dengan skalar, skalar itu angka sembarang, tidak boleh 0 angkanya. Sama satu lagi nanti ada perkalian 2 buah matrik. Nah, sekarang kita mulai dengan perkalian matrik dengan skalar. Skalar itu angka ya. Katakanlah misalnya skalarnya itu lambda, dia bisa angka sembarang, atau K, atau sembarang lah. Kemudian kita kalikan dengan matrik A. Maka setiap anggota matrik itu akan dikalikan sebesar skalar ini. Jadi berlaku untuk semua elemen di dalam matrik tersebut. Misalnya, kita punya matrik A yang berukuran 2 kali 2 nih, mau kita kalikan 2. Jadi 2A gitu ya. Maka semua elemen ini akan menjadi 2 kalinya. Jadi ini menjadi 4, lalu 1 juga dikalikan 2, 3 kalikan 2 jadi 6, 4 kalikan 2 jadi 8. Jadi nggak boleh milih, semuanya kena imbasnya gitu ya, ibaratnya gitu. Kalau perkalian matrik dengan skalar. Dan ini perkalian pada operasi aljabar. Oke. Nah, lalu kalau kita melihat perkalian ini, sebelum kita perkalian 2 buah matrik, kita lihat sifat-sifat yang berlaku atau hukum-hukum yang berlaku pada operasi tadi dan penjumlahan. Yang pertama berlaku komutatif.
pada operasi penjumlahan ya. Komutatif itu maksudnya dibolak-balik sama. Kalau kita mau menjumlahkan matriks A sama B, boleh nggak Bu kalau B-nya kita taruh di depan? Boleh, sama kok. Jadi A plus B itu dengan B plus A hasilnya sama. Artinya ini memenuhi sifat komutatif. Tetapi kalau untuk pengurangan kira-kira komutatif enggak? Tentunya tidak, Bu. Tidak, betul. Jadi sama kayak operasi angka biasa ya. 5 dikurangi 2 itu enggak sama dengan 2 dikurangi 5. Gitu. Betul. Jadi operasi hukum komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Oke, berikutnya ya. Hukum kedua adalah asosiatif. Asosiatif itu kalau kita punya lebih dari 2 matrik yang akan dioperasikan jumlah. Nah, kan nggak bisa ya langsung hitung bareng-bareng gitu. Pasti kita akan menghitung 2 buah matrik dulu, apakah A dengan B dulu, lalu nanti hasilnya dijumlah dengan C, atau B dulu dengan C, nanti hasilnya dijumlah dengan A. Bebas, boleh, hasilnya sama. Ya. Berikutnya, bersifat distributif ini pada operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Jadi, kalau kita punya 2 buah matrik yang dijumlahkan, lalu hasilnya mau dikalikan dengan angka sembarang nih, maka hasilnya akan sama kalau setiap matrik sebelum dijumlahkan itu dikalikan dengan skalar dulu. Sama aja. Jadi dijumlah dulu baru dikalikan, atau dikalikan dulu baru nanti masing-masing matrik dikalikan dengan skalarnya, kemudian dijumlah gitu ya, boleh. Itu artinya berlaku hukum distributif. Hukum yang keempat, operasi penjumlahan itu selalu ada hasilnya. Meski hasilnya meskipun 0 gitu ya, itu termasuk hasil karena matrik 0 itu ada gitu ya. Jadi artinya akan selalu ada matrik ketiga ketika kita menghitung penjumlahan 2 buah matrik. Atau kita boleh tulis begini, akan selalu ada matrik D kalau kita mau mengoperasikan penjumlahan A plus D atau A ditambah berapa biar jadi D gitu ya. Itu akan selalu ada jawab. Oke, nah itu hukum yang berlaku pada penjumlahan dan perkalian matrik dengan skalar. Sekarang kita lanjutkan perkalian 2 buah matrik. Ini agak berbeda dengan penjumlahan matrik. Kalau penjumlahan matrik kan syaratnya ukuran matriknya nih harus sama nih. 2 kali 2 ya hanya bisa dijumlah dengan 2 kali 2. 3 kali 4 hanya bisa dijumlah dengan 3 kali 4 gitu ya. Tapi kalau perkalian matrik syaratnya tidak begitu. Syarat perkalian matrik itu adalah bahwa kolom matrik pertama, jadi matrik yang depan nih, itu harus sama dengan banyaknya baris di matrik yang kedua. Gitu. Jadi kolom matrik pertama harus sama dengan banyaknya baris matrik kedua. Jadi kalau dituliskan tuh begini. Misalnya kita punya matrik A yang ordonya 3 kali, kan biasanya keterangannya begini, aduh, ini ternyata 40 menit, 4 gitu ya. Nah, ini hanya bisa dikalikan dengan B, kolomnya kan 4, jadi ini hanya bisa dikalikan dengan 4, nah gini, kali sembarang, kali 1, kali N gitu ya. Jadi misalnya kali N. Nah, yang penting adalah di sini tuh harus sama. Gitu. Nah, ini nanti hasilnya adalah matrik C yang berukuran 3, barisnya itu sama dengan sini, kali matrik N. Gitu. Jadi barisnya dari matrik yang pertama, kolomnya dari matrik yang kedua. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena apa namanya? Pengoperasiannya tuh begini. Jadi kalau kita lihat matrik A berukuran 2 kali 2, kan ini sama nih dengan sini ya. Nah, yang penting tuh ini sama. Nanti kan hasilnya matrik yang berukuran 2 baris, 3 kolom. Jadi barisnya 2, kolomnya 3. Nah, hasil operasinya bagaimana?
Ini kan posisi baris 1 kolom 1. Ini baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Baris 2 kolom 1, 2 kolom 2, 2 kolom 3. Gitu ya. Nah, ini kita rencanakan dulu. Berarti nanti C-nya itu adalah 2 baris 3 kolom. Sini. 2 baris 3 kolom. Nah, baris di sini angka 9 itu posisi baris 1 kolom 1. Berarti barisnya A, kolomnya B. Gitu ya. 1 kali 1 ditambah 2 kali 4. Ini masuk sini. 1 kali 1 ditambah 2 kali 4. Jadi hasilnya 9. Ini baris 1 kolom 2 berarti baris 1-nya A, kolom 2-nya B. 1 kali 2 ditambah 2 kali 5. Jadi 2 tambah 10, 12. Ya. Kemudian posisi di sini baris 1 kolom 3. Berarti baris 1-nya matrik A, kolom 3-nya matrik B. Jadi 1 kali 3 ditambah 2 kali 6, 15. Gitu. Demikian juga untuk yang elemen di baris 2 kolom 3. Berarti baris 2-nya miliknya A, nanti kolomnya sini. Baris 2 kolom 1 ya berarti baris 2-nya A, kolom 1-nya B. Berarti 3 kali 1 ditambah 4 kali 4. 3 tambah 16. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itu untuk operasi perkalian. Sehingga kalau kita melihat cara operasi perkalian matrik, kira-kira komutatif tidak? Dibolak-balik sama enggak? Kalau misalnya kita punya A nih, 2 kali 2 kali B, kan berarti A kali B ya. Itu nanti hasilnya 2 kali 3. Itu apakah sama kalau matrik yang sama B ini dikali A? Bisa enggak B dikali A? B itu 2 kali 3. A Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Karena kolomnya B tidak sama dengan barisnya A. Gitu ya. Jadi ini tidak sama. Nah, jadi kita tahu ternyata operasi perkalian matrik itu tidak bersifat komutatif. Ya. Jadi tidak komutatif karena A kali B tidak sama dengan B kali A. Oke. Nah, lalu hukum apa yang berlaku pada perkalian matrik? Hukumnya distributif jelas berlaku. Jadi kalau kita distributif begini ya, A kali hasil penjumlahan B plus C ini sama dengan A kali B ditambah A kali C. Gitu ya, distributif. Jadi kita boleh menjumlahkan dulu baru dikali A atau masing-masing matrik dikali A dulu baru dijumlah. Oke. Kemudian hukum asosiatif dipenuhi juga. Karena kalau kita mau mengalihkan begini, selama urutannya tidak dibalik ya, tetap A, B, C. Hanya prioritas perhitungannya itu yang mana dulu? A kali B dulu atau B kali C dulu gitu. Selama urutannya tidak berubah, maka hasilnya akan sama. Itu namanya bersifat asosiatif. Tidak berlaku komutatif, tadi sudah kita coba lihat. Lalu berikutnya, kalau kita mengalihkan dua buah matrik A dan B, supaya jadi 0, maka kemungkinannya ada 3. Yang pertama bisa dua-duanya 0, matrik A 0, matrik B 0. Artinya semua elemennya itu 0. Kalau dikalikan ya pasti 0 lah ya. Gitu. Atau salah satu, A-nya yang 0, B-nya tidak. Atau B-nya yang 0, A-nya tidak. Itu juga kalau dikalikan jadi 0 juga. Gitu ya. Atau satu lagi, A-nya tuh matrik ada isinya, bukan 0. B juga ada isinya, bukan 0. Tapi kalau dikalikan bisa jadi 0 loh. Mengingat perkalian matrik itu kan kayak gitu ya, baris nanti dijumlah. Jadi kalau penjumlahannya menghasilkan bilangan yang berlawanan, maka dia akan jadi 0. Dan itu memungkinkan. Kalau di angka biasa kan nggak bisa. Kita punya 2 angka nih supaya jadi 0, ya mau nggak mau dua-duanya 0 atau salah satu 0. Kalau dua-duanya nggak 0, pasti
tidak akan mungkin terjadi angka 0 kan gitu ya. Kalau di angka biasa yang bukan matrik. Gitu. Nah, efek satu lagi termasuk efek yang tadi ya, kalau dua buah matrik yang tidak 0 bisa menghasilkan 0, maka kalau kita mengalihkan sebuah matrik dengan matrik A misalnya, B kita kalikan A, lalu C juga kita kalikan A. Ini jelas-jelas B dan C itu dua matrik yang berbeda. Tapi kalau dikalikan, hasilnya bisa sama. Gitu, itu juga memungkinkan. Mengingat proses perkalian matrik kan begitu ya, menjumlahkan beberapa perkalian dari beberapa elemen. Gitu. Ini saya stop dulu ya. Nanti saya login lagi. Kalian mungkin terputus bentar. Saya nggak tahu nih. Saya berlangganan tapi kok ini putus. Oke. Ini ya 3 menit lagi. Saya stop dulu. Nanti kalian coba masuk lagi ya. Baik. Oke. Oke.